Entah sudah pernah dengar, aku pernah sampaikan gak ilustrasi ini tentang pendeta yang berkhotbah Matius pasal 7 ayat 7. Bukan kisah nyata ya, bukan juga kisah pendeta Nyoman Jepun, kasihan, bukan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dia khotbah, itu musim penghujan, dan itu gereja kasihan rawan banjir. Dia mulai khotbah itu hujan itu sudah dari pagi, makin lama makin hujan makin lebat. Dan betul, jebol pertahanan air di bagian atas. Jadi ketika dia lagi berkhotbah, Bapak Ibu Saudara jangan khawatir, apapun yang saudara minta pasti Tuhan beri. Pokoknya saudara cari pasti mendapat, ketok pintu pasti dibukakan. Air mulai datang, beberapa sandal mulai mengapung masuk gereja. Jemaat sudah mulai gelisah, kapan ini pendeta amin? Dan betul pas dia amin, sudah tinggi berhamburan, orang mulai menyelamatkan diri Bapak Ibu. Lalu pendeta bilang dari mic, Bapak Ibu silakan pergi, selamatkan, tidak usah pedulikan saya. Karena saya tahu, mintalah maka akan diberikan, cari maka akan mendapat, ketok pintu akan dibukakan. Saya pasti ditolong Tuhan. Itu bukan banjir biasa. Orang mana bilang itu guhi. Tahu guhi? Apa banjir bandang datang. Ini pendeta Bapak Ibu, kasihan. Dia berenang itu cuma bisa satu gaya. Gaya dada. Dada. Air makin naik, dia lari naik ke atas di lantai balkon itu, naik. Tiba-tiba datang perahu karet. Pendeta, ada perahu karet. Silakan selamatkan diri saya. Saudara silakan, Tuhan akan selamatkan saya, pergi aja. Imannya luar biasa. Air makin tinggi, ini celaka 12, dia naik ke atap. Datang lagi perahu karet. Masih ada tempat duduk buat dia. Pak Pendeta, ayolah, ada perahu karet ini. Selamat anak-anak, anakku silakan berangkat. Tuhan akan selamatkan saya, silakan kalian berangkat saja. Itu iman paling hebat Bapak Ibu. Sampai terakhir dia naik dan bergelantungan di tempat gantung lonceng paling atas. Sepasang anak muda datang dan bilang dengan perahu karet, Pak Pendeta, ini perahu karet terakhir. Dia lihat anak ini, dia lihat Tuhan, dia lihat mereka. Saya masih percaya kok nak, Tuhan akan selamatkan saya. Berangkatlah, kalian masih muda. Betul, air naik sampai ke tempat lonceng dan dia langsung dadah. Bertemulah dia dengan Petrus dan dia komplain dan sangat marah. Kau bikin malu saya. Rasul Petrus katakan, kenapa Pak Pen? Kalau di sini sekarang mulai singkat ya. Kalau Pak Pendeta itu Pak Pen. Lalu mungkin sekarang akan ada Pak Pen itu mungkin bisa berarti Papa Pendeta atau Papa Pendeta. Berarti kalau Mapen, Mama Pendeta. Enggak tahu lah. Kalau yang belum menikah saya dengar dipanggil Nopen, Nona Pendeta. Iya ya? Ajaib benar Pak. Nah, ada apa Pak Pen? Firman Tuhan bilang minta akan diberikan, cari. Saya sudah minta. Saya sudah minta untuk ditolong supaya saya tidak tenggelam. Nyatanya mana pertolongan Tuhan? Maksudnya apa? Ini loh, saya mati karena tenggelam. Oh, Pak Pendeta yang tadi itu. Iyo, terus? Tahu nggak Petrus bilang begini, torang so tolong dari tadi, sudah datang bantuan Tuhan. Mana buktinya? Pendeta, itu 3 perahu karet, itu bukan barang murah yang kita kirim untuk tolongan. Oh, itu perahu karet ngambil pertolongan. Iyo biongo. Ini bukan kisah nyata ya, tapi berapa banyak orang yang berharap pertolongan Tuhan sifatnya adikodrati. Ternyata pertolongan Tuhan ke Yehuda cuma lewat Simeon. Suku ini datang membantu dan Yehuda menyelesaikan. Berapa banyak orang berpikir bahwa pertolongan Allah itu harus simsalabim dan dahsyat. Kadangkala datang cuma lewat pesan singkat di WAG Group. Kadang cuma kiriman ayat dari seorang teman yang sudah lama tidak berkomunikasi.
Berapa banyak orang berpikir pertolongan Tuhan itu sangat dahsyat, ternyata hanya via berita tertentu yang saudara dapat lewat status Facebook orang lain. Kita nggak tahu. Tuhan bekerja dengan sangat misteri. Dan hari ini Yehuda kita baca ditolong Tuhan melalui Simeon. Maka saya mau katakan, menutup firman Tuhan ini, engkau butuh orang lain. Selain engkau membutuhkan Tuhan, engkau butuh pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hadir melalui orang lain. Ada koma Bapak Ibu, sudah mau tutup khotbah ini. Tolong jadi Simeon yang dipakai Tuhan untuk menolong Yehuda. Maka barangkali Tuhan mau pakai saudara menjadi sesuatu yang besar bagi orang lain. Sepele pekerjaan Simeon, tapi berdampak besar untuk Yehuda. Saya mau tutup firman Tuhan ini, engkau dan aku pun bisa dipakai Tuhan, bergerak bersama Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menolong sesama. Amin. Gitu. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang berkarya bagi kemuliaan Tuhan, yang mengharapkan kehadiran Allah dan menemui Allah melalui pertolongan orang lain. Haleluya. Amin.